معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا وأثابكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad afdalil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi thayyibin wa sahabatihil akramin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang sangat saya muliakan, hamba Allah yang dimuliakannya dengan anugerah iman serta selalu dikasih kebahagiaan dengan berbagai limpahan rahmat, dengan berbagai macam kenikmatan. Oleh sebab itulah mari senantiasa meningkatkan bobot dan iman ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk nikmat yang telah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang sangat saya muliakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian, ayat yang saya baca ini adalah ayat yang selalu dibaca oleh semua khatib yang berkhutbah di mana saja. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sungguh-sungguh. Beragamalah kamu yang lebih baik. Jangan seperti kemarin. Besok ibadah kita, akhlak kita kepada orang lain harus lebih baik. Besok lusa harus lebih baik.
dan bulan depan harus lebih baik. Maka Allah berfirman, "Wala tamutunna illa antum muslimun." Kita setiap hari tambah baik, tambah baik, tambah baik kepada keluarga kita utamanya, kepada istri, kepada anak-anak kita, tambah baik kepada bawahan-bawahan kita, tambah baik kepada tetangga kita, tambah baik. Subhanallah, subhanallah, kepada Rasulullah SAW. Dan sebentar lagi kita akan peringati kelahirannya. Lebih baik maka kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, maka jangan mati dulu sebelum kita menjadi mukmin yang benar. Jangan mati dulu sebelum menjadi muslim yang baik. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang sangat saya muliakan. Akan tetapi kalau kita tidak setiap hari melakukan peningkatan kebaikan, itu bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Saya doakan seluruh jamaah salat Jumat Masjid Kemenang Kota Malang ini dan keluarganya tidak mati sebelum pantas disebut mukmin yang benar, tidak mati sebelum pantas disebut muslim yang baik. Hadirin jamaah salat Jumat yang sangat saya muliakan, saya pernah baca buku Sanabi Hulukai tulisan Syekh Abdul Aziz Abdawi. Dalam buku itu dikatakan begini, kamu coba sekarang ambil batu di atas gunung itu, kamu pegang batu itu, kamu pegang batu itu keras, betul keras. Ya, batu itu memang keras, tapi kata penulis buku itu, nanti saya akan tunjukkan di dalam Al-Quran ada firman Allah yang berbunyi, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fayakal hijab awasatu qaswah." Kemudian hatimu menjadi membatu, dan ternyata hatimu lebih keras, lebih membatu dari batu-batu di gunung itu. Para jamaah sekalian yang sangat saya muliakan, di dalam Al-Quran juga dikatakan, kalau Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddiqan min khasyatillah." Kalau Al-Quran saya letakkan di puncak gunung itu, kamu akan menyaksikan gunung itu akan meledak. Meledak. Kenapa? Min khasyatillah. Karena takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, saya sendiri dan mengajak para jamaah sekalian sekarang introspeksi, sudah beribu ayat yang kita baca, sudah berapa ribu ayat sepanjang hidup kita yang kita baca. Kenapa hati kita tidak meledak seperti yang dicontohkan di dalam ayat tadi? Kenapa tidak
ada revolusi besar, perubahan besar di dalam hidup kita, ada apa? Maka pantas kalau umma kosa hukum mimba wahya kalau tidak awal hasad qaswa. Kemudian hatimu itu siapa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau ada kata-katamu dalam Al-Quran, maka itu yang kamu sendiri. Sama seperti dengan berkata-kata, kamu yang khutbah itu, bisa saja hatimu lebih keras daripada batu. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, saya akan menyampaikan mengapa tiba-tiba hati kita lebih keras daripada batu. Inilah sebabnya. Yang pertama, banyak bicara. Yang pertama, banyak bicara. Banyak bicara itu tidak hanya lewat mulut, bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Bahwa pemain HP 1 jam, 2 jam itu sama dengan banyak bicara. Walaupun bicaranya itu tidak dosa, kalau yang dibicarakan dibaca di hati saja, di-share, lalu diberitakan, dan itu berita-berita yang belum pasti kebenarannya atau berita bohong, maka pasti hatinya itu lebih keras daripada batu. Hadirin sekalian, kalau hati sudah membatu, perlu diingat bersama-sama. Kalau hati kita sudah membatu, jangan harap bisa ditembus. Jangan harap bisa ditembus dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa. Kalau sudah hati itu membatu, jangan harap cahaya Allah akan menembus hati kita. Tidak bisa. Maka hadirin, sekarang kurangi hal-hal yang tidak bermanfaat, berbicara yang tidak bermanfaat, lebih bermanfaat yang tidak bermanfaat. Lalu segeralah ke masjid di sini. Kalau sudah ke masjid, jangan seperti seolah-olah itikaf. Jangan seolah-olah itikaf, tapi tetap saja main HP. Matikan HP dalam berbicara kepada manusia ketika ada dalam masjid. Jangan berbicara kepada manusia saat kita beritikaf. Berbicaralah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicaralah kepada Rasulullah SAW. Itu yang bisa menyuburkan hati kita. Hadirin subhanallah, hati-hati. Bicara yang tidak dosa saja, yang benar saja tidak boleh, apalagi berbicara yang tidak benar. Apalagi bicara itu nanti menimbulkan konflik, memprovokasi hal-hal yang bertentangan di antara kita semuanya. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan. Yang nomor 2, ini menurut Syekh Abdul Aziz Ad-Dabini, makan yang berlebihan membuat hati kita itu keras membatu. Kalau waktu lapar, kalau kita makan waktu lapar itu adalah kebutuhan dasar. Tapi kalau kita makan sebelum lapar, itu maka investasi penyakit masa depan. Imam Al-Ghazali mengatakan, setiap kamu melihat makanan, tanyakan dulu pada makanan. Tanyakan dulu, saya mati apa tidak kalau tidak makan? Kalau tidak mati, ya jangan dimakan, kata Imam Al-Ghazali. Tapi kalau kita sudah mengatakan, kalau saya tidak makan mati, ya, baru makan. Imam Al-Ghazali makannya, para hadirin sekalian, sedikit makannya,
Makanya Imam Al-Ghazali adalah salah satu tokoh yang sangat cerdas. Bukunya banyak, karya-karyanya monumental, sangat banyak, menjadi referensi di berbagai dunia. Maka yang berlebihan itu akan membatu hati kita. Jangan mentang-mentang ke pasangan, ke resepsi di hotel dan segala macam terus ditutup makannya. Bedakan, kita itu adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini adalah menjadi orang yang istimewa, dimuliakan oleh Allah. Kenapa dimuliakan menjadi orang yang istimewa? Kenapa? Karena kita punya Nabi, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajarkan kita, diajarkan segala aspek kehidupannya. Mulai tidur diajarkan cara tidur, diajarkan mulai bangun pagi sampai bekerja yang profesional, diajarkan oleh Rasulullah SAW dan seterusnya. Bapak sekalian yang hari ini bekerja, subhanallah, bekerjalah yang benar, yang semangat, happy, bergembira dengan pada waktu bekerja. Jangan susah. Setiap berkeringat yang Bapak keluarkan mencari nafkah dalam pekerjaan itu demi istri dan anak-anak kita. Setiap keringat itu akan menjadi parfum, insyaallah akan menjadi parfum di surga kelak. Kesedihan Bapak untuk mencari nafkah itu otomatis akan menghapus dosa. Senanglah, happylah Bapak sekalian, senang. Yang terakhir adalah introspeksi yang tidak dilakukan. Ini yang akan mengeras batu seperti batu hati kita. Introspeksi itu muhasabah para hadirin. Bapak dan saudara-saudara sekalian, setiap kita di sini bertanyalah pada Allah. Ya Allah, saya ini sebetulnya seperti apa dalam pandangan-Mu ya Rabb? Tanyakan pada diri kita sendiri. Bertanyalah waktu itikaf di sini. Ya Rasulullah, saya besok ini Kau akui sebagai umat-Mu apa tidak ya Rasulullah? Muhasabah, introspeksi. Begitu terus bertanya, introspeksi. Mau menjelang tidur, tanya lagi. Hari ini siapa saja yang saya sudah bahagiakan, tanya pada diri kita. Dan siapa yang saya sakiti pada hari ini hatinya, tanya pada diri kita. Karena itu akan menjadi dosa. Hari ini menjelang tidur, masih ada orang yang belum saya maafkan, apa tidak? Saya malu nanti kalau mati dalam tidur ini masih menyimpan dendam kepada keluarga, kepada sesama semuanya. Introspeksi diri setiap hari, subhanallah. Itulah introspeksi yang kita lakukan. Masih banyak sebenarnya, tetapi saya ambil 3 ini para hadirin karena ini adalah khotbah yang mudah-mudahan sebab-sebab yang menjadikan hati kita membantu dan mati ya dapat kita hindari. Rumusnya adalah BNI 1, banyak bicara, hindari banyak bicara yang tidak penting. Yang kedua adalah makan yang berlebihan. Yang ketiga adalah introspeksi yang dilalaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
بالله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله بما أمر وأنتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فتنزل بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى آلك ورسلك وملائكته المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين من بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واجعلنا بك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن أما بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم